Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih memberikan kesempatan untuk yang lain karena sampai saat ini masih sekitar 145 orang yang sudah hadir. Jadi mungkin kita berikan waktu berapa menit lagi. Suara akan dimute terlebih dahulu sampai nanti ada pemaparan dan ada sesi tanya jawab baru diberikan kesempatan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih. Saat ini kita akan melakukan pembahasan proposal perdamaian. Sesuai dengan janji debitur bahwa pada 2 minggu yang lalu debitur akan membuat revisi atas proposal perdamaian setelah mendapat masukan-masukan daripada kreditor. Dan kami pengurus juga sudah mencoba meminta, dan kemarin kami sudah mendapatkan, dan setelah kami dapatkan langsung kami distribusikan kepada para kreditor maupun kuasanya. Harapan kami juga bahwa para kuasa sudah mendistribusikan proposal perdamaian kepada masing-masing pemberi kuasanya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi dari kami tim pengurus langsung memberikan kesempatan kepada debitur untuk memberi pemaparan dan penjelasan mengenai proposal perdamaian yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya supaya bisa berjalan lebih efektif dan bisa berdiskusi lebih baik lagi. Saya serahkan kepada Pak Iwan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati pengurus KSPSB, saya hormati pengurus KSPSB, PKPU, SPSB, Barat, dan yang saya hormati para kuasa dari kreditor, yang saya hormati juga, yang menyaksikan baik di Facebook ini maupun menyaksikan di YouTube. Baiklah, sebagaimana keputusan pengadilan yang PKPU kita yang dilihat menartikan unsur dari para anggota KSPSB. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki proposal kami, yang mudah-mudahan kami bisa mengakomodir maupun tidak semua keinginan namun ini mudah-mudahan bisa mewakili sebagian besar keinginan anggota, sebagian besar masukan-masukan yang kami terima selama ini. Kami tetap akan mengutamakan berdasarkan kemanusiaan, dan kami akan memberikan prioritas kepada kreditur yang sakit, yaitu dengan cara menghentikan biayanya, kami akan transfer ke rekening ketiga, dan ini akan keputusan PKPU ini berkekuatan. Kemudian kami juga akan memutuskan kepada kantor yang mengundang, namun data ini kami batasi hanya 100 juta rupiah. Setelah sisanya bebas. Kemudian berdasarkan usulan yang masuk bahwa juga ada produk-produk seperti simpanan anak, sejahtera, di mana kontraknya itu mulai dari 3 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini tentunya ada yang sudah jatuh tempo, ada yang sudah jatuh tempo. Nah, kami berdasarkan usulan dari para kami akan tetap komit dengan apa yang untuk tabungan untuk yang sudah jatuh tempo, karena memang nilainya tidak terlalu besar, untuk rencana GSO dan rencana GSO itu akan kami langsung bayarkan setelah
keputusan PKPU ini keputusan yang belum jatuh tempo, yang belum jatuh tempo sesuai dengan jatuh tempo sebagaimana mandat tempo dari produk itu sebelumnya. Jadi tidak mengikuti tahapan pembayaran, tidak mengikuti sebagaimana yang kemudian untuk simpanan berjangka dalam 5 tahun, berjangka di Mas Auto, berjangka Exasek, sama. Nah, yang sudah jatuh tempo, yang sudah dibayarkan, dalam keputusan pengakhiran PKPU ini, kemudian yang jatuh tempo akan diberikan sesuai dengan kajian yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi ketentuan ini juga berlaku untuk nama yang menyimpan dana dalam jangka dana obligasi. Jadi tidak menetapkan pembayaran, tapi tidak menetapkan pembayaran secara mungkin dan terima. Mudah-mudahan kami mendapatkan dukungan dari anggota bahwa PSB ini berjalan sebagaimana di atas, berjalan sebagai kesepakatan komunikasi ini disepakati dan sudah ditetapkan oleh Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa di segmen itu perkiraan kami lebih tanggal 20 dan segala macamnya diperkirakan akan pembayaran untuk besar pembayaran yang dengan dia dan tanggapannya dan tanggapan pendidikan, tabungan sejahtera, pendidikan, tabungan segala, tabungan TNI, tabungan TNI, mulai Desember sudah kita. Nah, tahapan yang pertama kita tetap menyesuaikan dengan karena memang keadaan sekarang ini masih belum pasti, di mana pandemi COVID-19 itu belum juga berakhir, di mana keadaan ekonomi juga belum pulih. Kami tidak bisa menjanjikan yang buruk. Kami benar-benar di sini untuk mencari sesuatu yang menurut kami bisa kami laksanakan. Jadi kami tetap memohon, kami tetap kepada anggota dan kami bayarkan setiap 6 bulan dan dimulai pencairan poin dan pencairan tabungan simpanan berjangka terima yang diberikan kami mohon bisa kami setiap 6 bulan, yaitu mulai bulan Juli 2021. Bulan Juli 2021 kami akan bayarkan 100% pada seluruh anggota atau pada seluruh kreditur. Sesuai dengan 4% dari total dengan poin dari total tambah dengan tabungan simpanan berjangka paling sedikit 2.500.000 paling sedikit 2.500.000 dan ini artinya jika anggota atau jika kreditur memiliki simpanan tagihan kepada kami, simpanan tagihan poin dan simpanan berjangka prima itu 20 juta, kalau 4%-nya kan 20 juta, tapi akan kami bayarkan 2 juta. Juga sebaliknya untuk yang lebih besar, misalnya tagihan poin dan simpanan berjangka kepada kami itu misalnya 4 miliar. Kalau 4% itu sekitar 160 juta, maka kami kasih sudah di bulan Juli 2021 ini. 6 bulan kemudian, bulan Januari 2022, yaitu akan tahap 2 masih 4% dari total tagihan poin, dari total tagihan terima, tetap paling sedikit 2.500.000, tapi sebanyak-banyaknya 200 juta. Sehingga bagi yang besar, ya sehingga bagi yang memiliki nominal besar bisa lebih besar lagi keterimanya. Kemudian tahap 3 akan kami lanjutkan di bulan Juli 2022. Itu Pak, izin Pak, sebesar 7% dari total tagihan poin dan simpanan berjangka prima yang ditagihkan ke kami. Paling besar, paling sedikit 2.500.000 dan paling besar 300 juta. Sehingga yang semakin lama yang besar itu akan
membayarkan lebih besar juga. Nah, sementara yang nominalnya kecil mungkin akan lebih cepat selesainya karena memang kami bayarkan minimal 2.500.000. Kemudian tahap 4 di bulan Januari 2023 pembayaran kami naikkan dengan situasi kami kami naikkan menjadi 7% dengan paling sedikit tetap 2.500.000, tapi paling besarnya sudah naik menjadi 500 juta. Kemudian tahap kelima bulan Juli 2023 akan kami bayarkan 10% lebih besar lagi, minimal tetap 2.500.000, maksimalnya lebih besar lagi yaitu sampai dengan 700 juta. Jadi kalau misalnya simpanannya kita ada 5 miliar akan kita bayarkan 500 juta. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya 10 miliar, hanya kalau 10% itu 1 miliar akan dibayarkan hanya 700 juta saja. Kemudian di tahap ke-6, yaitu pada bulan Januari 2024, kami akan tetap bayarkan 10% dengan sama, paling sedikit 2.500.000, tapi sebanyak-banyaknya 1 miliar. Ini sudah lebih meningkat terus, sehingga kepada yang lebih besar pun makin lama makin besar kami bayarnya. Kemudian tahap ke-7 di bulan Juli 2024 kami akan bayarkan sebesar lebih besar lagi, yaitu 20% dari total tagihan tabungan koin dan simpanan PJK yang ditagihan kepada kami, paling sedikit 2.500.000 dan sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 sehingga yang lebih besar pun akan lebih besar lagi. Kemudian di tahun 2020 di tahap ke-8 yaitu Januari 2025 kami akan bayarkan tetap 12% dari tagihan tabungan koin dan simpanan PJK sejak prima yang ditagihkan kepada kami. Kemudian paling sedikit 2.500.000 dan sebanyak-banyaknya 1.500.000 rupiah. Kemudian bulan Juli 2022 kami akan bayarkan kembali di tahap 9 yaitu sebesar 17% dari total tagihan tabungan koin dan simpanan PJK yang ditagihkan kepada kami, paling sedikit 2.500.000 dan sebanyak-banyaknya 2 miliar. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap ke-10 bulan Desember tahun 2025 pembayaran akan dibayarkan sebesar 17% dari total tagihan koin dan simpanan PJK jatah 5 atau sebesar sisa tagihan yang belum terbayarkan. Sehingga harapan kami di Desember 2025 ini kami tuntas menyelesaikan kewajiban kami terhadap operasi. Nah, pembayaran ini sudah kami hitung berdasarkan kemampuan kami dan optimalisasi dari baik aset maupun usaha kami. Jadi kami tim berdasarkan pengurutan keuangan kami di Korbin sudah menyusun bagaimana kami mampu mengembalikan dana ini kepada debitur. Kami akan sumber dananya di mana berdasarkan inventarisasi dan audit dari tim korporat finansial atau konsultan keuangan kami, yaitu berkisar 40 sampai 50% itu berasal dari optimalisasi penagihan pinjaman dan maksimal bisnis utama kita. Kemudian 70% sampai 20% itu adalah efisiensi dari biaya. Kemudian kita akan coba nanti ke depannya lebih mengutamakan teknologi sehingga bisa menghemat biaya. Kemudian 3-6% dari optimasi bisnis properti. Kemudian 1% mudah-mudahan ada kontribusi dari pendapatan dari teknologi. Kemudian 3% sampai 5% dari retail dan logistik. Kemudian kami juga akan mencatat kontribusi aset dan bisnis baru sekitar 2,5%. Kemudian kita mudah-mudahan masih bisa berjalan sehingga kita bisa mencoba menawarkan produk-produk kita baik kepada anggota baru maupun anggota yang masih setia ini dan kira-kira bisa memberikan kontribusi 8% sampai 12%. Nah, dari data-data tersebut kami sudah membuat proyeksi penerimaan baik dari bisnis dari tadi menambah anggota maupun dari kriminalisasi dan
pinjaman, optimalisasi dari seluruh aset kita, optimalisasi dari seluruh bisnis kita, sampai dengan bulan Juni kita memperkirakan akan ada pendapatan dari Januari, dari mulai September kemarin sampai dengan bulan Februari itu kami memperkirakan akan ada pemasukan sekitar 150 miliar. Kemudian dari Juli sampai dengan Januari 2021 sampai Januari 2022 kurang lebih ada pendapatan sebesar 620 miliar. Kemudian dari bulan Januari sampai dengan Juli 2022 itu kurang lebih pemasukan kami sekitar 710 miliar. Kemudian dari bulan Juli sampai Januari 2023 kurang lebih 800 miliar, dan dari bulan Februari sampai dengan Juli 2023 kurang lebih 900 miliar, dan dari bulan Agustus sampai dengan Januari 2024 itu 1 triliun. Kemudian dari bulan Februari sampai Juli 2005 kurang lebih 2 triliun. Nah, itulah yang akan menjadi sumber pendapatan kami di dalam memenuhi kewajiban kami kepada para kreditur atau kepada para anggota. Nah, kami berharap anggota bisa mendukung kami, dan SPP ini kami berharap bisa terus going concern, di mana semua anggota berharap memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki segala usaha kami, sehingga kepastian pembayaran kepada anggota bisa kami lakukan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dan kami tetap masih ada waktu kurang lebih 3 hari dari hari ini, hari Sabtu, Minggu, dan Senin, untuk sampai kepada hari Selasa, dan kami masih tetap menerima masukan yang mudah-mudahan bisa kami ambil terhadap perbaikan dari proposal perdamaian ini, sehingga proposal ini adalah menjadi yang terbaik bagi kami dan juga yang terbaik bagi anggota. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyusunan proposal ini belum bisa memuaskan semua kreditor, belum bisa memuaskan apa seperti permintaan kreditor. Kami memang tetap harus memikirkan kemampuan kami harus tetap memperhitungkan keadaan ekonomi, kami harus juga tetap memperhitungkan keadaan COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada debitur yang sudah memberikan pemaparannya tadi. Saya lihat dari wajah-wajah para kreditur yang hadir di Zoom saat ini, sepertinya ada yang tersenyum setelah mendapatkan pemaparan, akhirnya mengetahui mereka hanya mendapatkan selembar kertas yang juga buat sebagian orang untuk menerjemahkannya juga berbeda-beda gitu. Tapi setelah mendapat penjelasan dari kreditur, sepertinya banyak yang sudah mendapatkan pemahaman baru. Baik, mungkin sebagian juga masih ada yang mau bertanya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sampai mungkin sekitar 1,5 jam lagi. Saya harap cukup untuk kita untuk mendiskusikan hal ini agar masing-masing dapat pemahaman yang menyeluruh dan mengerti akan tujuan proposal perdamaian yang sudah dipaparkan tadi. Jadi kita sepakati dulu, nanti akan berakhir 11.30 karena dipotong bertepatan dengan Jumatan. Untuk saudara-saudara yang Muslim akan melakukan sholat Jumat, jadi kita akan selesai 11.30. Oke. Untuk pertama, seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada kreditur pemohon. Mungkin Saudara Maden ada? Halo, selamat pagi Pak Chandra. Baik. Apakah jelas suara kami? Pagi.
cukup jelas rekan Maden. Baik, terima kasih tim pengurus KSP dalam PKPU. Dan terima kasih juga untuk pengurus yang sudah menjelaskan mengenai perbaikan proposal dan juga teman-teman rekan-rekan lawyer yang hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih Pak untuk yang sudah dijelaskan. Namun demikian perlu juga sebagaimana yang sudah anggota atau kreditur sampaikan kepada kami agar bisa kita bicarakan dalam pertemuan ini. Yang pertama mungkin sebagaimana yang sebelumnya, yang pertama skema pembayaran yang sudah kami terima, yang pertama bahwa pembayaran itu dilakukan dari bulan Desember 2020 sampai dengan Juli 2025 kalau tidak salah Pak ya. Kemudian dalam proposal yang sekarang itu direvisi pembayaran mulai bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2025, artinya ada pengunduran sedikit. Nah, menyangkut jangka waktu ini yang sebagaimana sudah kami sampaikan juga dalam surat kami, agar diperhatikan untuk bisa dimaksimalkan pembayaran selama 2 tahun maksimal. Itu yang menjadi concern kami, karena dari semua anggota yang sudah memberikan kuasa kepada kami menginginkan ada pembayaran yang sifatnya secara cepat, dan menurut kami adalah pembayaran yang wajar dalam proses sekarang itu juga adalah selama 2 tahun, karena memang seperti yang tadi Bapak sampaikan juga dalam posisi pandemi sekarang itu juga dirasakan juga oleh anggota, artinya anggota juga sangat memerlukan biaya juga untuk biaya hidup dan biaya-biaya yang lain juga. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dalam poin target penerimaan ya, bahwa di situ yang kami baca ada 8 optimalisasi target penerimaan sesuai dengan rencana bisnis. Kemudian bahwa berdasarkan optimalisasi tersebut dibuatlah ada 9 waktu target pendapatan yang ada jumlahnya. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa apakah dari debitur bisa menyampaikan persentase atau nilai dari setiap target penerimaan sesuai dengan 8 jenis optimalisasi. Misalnya saja untuk yang poin pertama, penagihan pinjaman kepada anggota, apakah bisa dibuatkan besaran sehingga kami bisa mendapatkan angka yang realnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa yang mungkin bisa kami usulkan, misalnya saja untuk poin investasi di poin 4 dan juga poin 7 kontingensi dan bisnis baru, itu ada penjualan aset hotel. Apakah dimungkinkan untuk bisa mempercepat penjualan ini, karena ini berkaitan dengan persentase pembayaran. Misalnya untuk tahap pertama itu adalah sebesar 4%. Apabila ini bisa dimungkinkan untuk dilakukan untuk dipercepat, maka menurut kami adalah pembayaran itu bisa dilakukan dengan mempercepat proses pembayaran dan juga besaran persentase yang bisa dibayarkan ke setiap kreditur. Itu aja mungkin masukan dari kami. Semoga KSP ini bisa berjalan dengan baik dan tetap going concern, itu yang juga menjadi concern kami juga, dan kita bisa menghasilkan yang terbaik dalam proses PKPU ini. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada rekan Maden yang sudah memberikan masukan tadi. Mungkin saya langsung berikan kepada debitur untuk dapat langsung menanggapnya. Silakan Pak, Bu. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih pula Pak Maden. Poin yang pertama Pak, untuk pembayaran di bulan Desember itu sudah masuk tadi dalam proposal kami membayarkan tabungan-tabungan yang di luar poin dan simpanan berjangka sejahtera prima.
Jadi kreditur kami, anggota-anggota kami ini banyak sekali mengikuti tabungan-tabungan berjangka, antara lain tadi tabungan anak sekolah, kemudian tabungan boleh ditampilkan lagi Pak Ari, kita share lagi kembali ke tadi nomor 1. Nah ini ya, kemudian ada tabungan-tabungan yang ini tabungan-tabungan ini di luar yang sudah ada di tabungan koin dan tabungan berjangka sejahtera prima, kita akan bayarkan mulai bulan Desember ya, karena ini juga banyak diikuti oleh anggota-anggota kami ya. Kita akan memulai setelah sejak putusan homologasi, bahkan ya sejak putusan homologasi ya, kemudian berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengakhiran PKPU oleh tim pengurus PKPU, maka kami akan mulai membayarkan. Ya, kalau itu terjadi di bulan November sekalipun, maka kami akan mulai membayarkan di bulan November sebetulnya. Ya, target kami di sini di sekitar bulan Desember. Ya, dan tabungan-tabungan ini banyak sekali diikuti oleh yang mereka menabung itu di atas 3 tahun, karena minimal ini 3 tahun tabungannya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun sejak usia anak baru lahir sampai dengan anak masuk sekolah. Nah, ini menjadi concern kami. Ya, ini ada tabungan untuk sekolah, kemudian tabungan rencana, ya, kemudian ada tabungan haji juga, umroh, kemudian multiguna. Ya, ini semuanya kita akan mulai bayarkan. Jadi satu lagi adalah tabungan jelang 5 tahun. Nah, ini jangka waktu tabungan ini adalah 5 tahun. Jadi ini juga yang akan kita bayarkan jika sudah jatuh tempo, itu akan kami mulai bayarkan setelah homologasi. Jadi untuk pembayaran di tahun ini juga sudah kami alokasikan. Ini tuh Pak Maden. Kemudian target untuk usulan 2 tahun, ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon sekali lagi pengertian Bapak Ibu semuanya, para kreditur. Sepertinya untuk jangka waktu 2 tahun ini belum bisa kami akomodir. Kami ingin memberikan tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman, kami sangat konservatif dalam menyusun rencana perdamaian ini, sehingga untuk jangka waktu 2 tahun ini belum bisa kami lakukan, karena untuk optimalisasi aset juga dalam jangka waktu 2 tahun sepertinya belum bisa kami lakukan ya. Dan jangka waktu 5 tahun ini adalah jangka waktu yang optimis bisa kami lalui ya, walaupun kami harus bekerja keras di sini untuk bisa KSP ini going concern dan bisa berjalan normal lagi, dan tentunya memperhatikan kondisi ekonomi baik maupun makro secara keseluruhan yang ada di Indonesia, bahkan secara global di dunia. Ini bisa memungkinkan, bisa percepatan ekonomi secara makro bisa terjadi. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di waktu 5 tahun ini bisa kita percepat juga, tetapi kami mohon untuk bisa ditetapkan dengan jangka waktu 5 tahun, dan tentunya kami sangat ingin mempercepat ini. Kami dari pihak debitur sangat-sangat ingin mempercepat tidak 5 tahun, tetapi untuk kami bisa beroperasional dengan baik, kami bisa bersemangat lagi untuk menjadikan KSP ini going concern. Artinya 5 tahun ini adalah waktu yang bisa kami lalui melaksanakan usaha perdamaian ini. Namun dengan upaya yang lebih optimal dan maksimal, jika itu bisa dipercepat, ya alhamdulillah, itu doa kita semua.
Kemudian untuk persentase dari nilai dari setiap penerimaan, ya, mungkin bisa dijelaskan dan dijelaskan. Baiklah, sebagaimana yang telah kami sampaikan, dan ini berdasarkan hasil dari analisa dan audit dan segala macam perhitungan dari konsultan keuangan kami, bahwa memperkirakan bahwa realisasi dari penagihan itu sekitar 40-50%, sehingga kalau memang nanti penagihan ini bisa jalannya lebih baik lagi, itu bukan tidak mungkin akan mempercepat pembayaran kepada anggota. Juga misalnya dengan tadi berbagai potensi konsep dengan penjualan. Nah, kalau itu memang bisa kami lakukan lebih cepat dan hasilnya juga lebih baik, itu jelas itu akan mempercepat juga meningkatkan persentase pembayaran kepada kami. Nah, pembayaran dan percepatan pembayaran ini dapat kami lakukan setelah proyeksi penerimaan dari KFP ini kita capai lebih baik daripada target. Jadi kami saat ini masih agak menyusun proyeksi ini masih konservatif karena kami masih melihat kondisi pandemik yang tidak memungkinkan membuat kami untuk membuat proyeksi yang sangat optimistis. Jadi kami lebih baik membuat kami yang konservatif yang mungkin kami bisa capai. Ya, jadi semua yang kami paparkan dalam proyeksi ini adalah proyeksi yang benar-benar konservatif. Nah, bukan tidak mungkin kalau memang kami mendapat dukungan anggota, juga ada lagi bisnis yang lebih baik, sehingga kami bisa menyalurkan pinjaman atau lebih baik lagi, sehingga pinjaman yang lama itu bisa cepat kami tarik dan pinjaman yang baru berhasil lebih baik, dan sekarang penyalurannya juga lebih efisien dan lebih efektif. Itu sangat membantu kami di dalam mempercepat pembagian kepada anggota. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Mudah-mudahan mengenai detail ininya mungkin nanti akan mungkin kami akan undang nanti konsultan keuangan kami untuk menjelaskan lebih detail mengenai sumber-sumber dari keuangannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada debitur yang sudah memberikan tanggapan tadi atas masukan dari kreditur pemohon. Mudah-mudahan juga para kreditur yang sudah hadir mendengarkan, baik yang di Zoom maupun melalui YouTube. Saya lihat di YouTube sekitar 1.250 orang. Tadi cukup jelas penjelasan yang disampaikan auditor. Namun mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh para kreditur. Mungkin selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada rekan saya Rinaldo Batubara. Silakan. Rinaldo, apakah sudah bisa? Masih belum kedengaran, Bang. Di saya belum kedengaran, Bang. Bang Rinaldo, sepertinya tidak kedengaran suaranya. Apa karena sinyal atau mungkin ada koneksi dengan Bluetooth Bang Rinaldo? Mungkin sambil memperbaiki, saya akan berikan kesempatan kepada Ibnu, rekan Ibnu dari, apakah hadir? Hadir, terima kasih. Kedengeran suara saya? Kedengaran, silakan rekan Ibnu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait proposal perdamaian yang telah disampaikan ke kami para kuasa maupun nasabah, beberapa masukan mungkin telah kami sampaikan juga dalam surat terkait pembayaran
itu yang seperti tadi ditekankan oleh rekan Maden itu kenapa mundur menjadi Juli 2021, seharusnya kan Desember atau awal Januari lah, katakan seperti itu. Berarti proposalnya sedikit mundur ya. Terus kedua, nominal dana yang di bawah 100 juta agar dibayarkan lebih cepat. 1 tahun dicicil 2 kali pembayaran. Ini usulan dari klien kami ya. Jangan sampai nunggu 5 tahun. Untuk anggota 60 tahun ke atas diprioritaskan minimal awal tahun 2021. Seperti itu. Intinya ada beberapa perbaikan lah yang sudah kami sampaikan sebelumnya melalui email. Mudah-mudahan dari rekan-rekan pengurus maupun KSB dapat ditanggapi. Tapi yang terpenting di sini adalah kami butuh keyakinan apakah proposal ini bisa berjalan. Bagaimana keyakinan kami itu bisa terbentuk adalah dengan apakah perjanjian ini dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Kalau bisa terlaksana dengan baik kan kita bisa mengakses bahwa KSB ini mempunyai aset. Dalam proposal perdamaian pertama kan dikatakan bahwa KSB mempunyai aset, hotel atau segala macam. Nah, kemudian dalam perjalanan itu kami berpikir mungkin di proposal perdamaian yang akan disampaikan ada daftar aset yang dilampirkan gitu. Jadi kami bisa mengakses bahwa proposal perdamaian ini mumpuni dan bisa dijalankan sehingga kami mempunyai keterjaminan seperti itu. Dan juga untuk kedepannya mungkin apabila ini terjadi perdamaian bisa dilakukan audit independen mengenai posisi dari KSB itu sendiri, apakah dalam perjalanan itu sehat atau gimana gitu. Jadi bisa disampaikan itu dalam proposal perdamaian. Jadi kami mempunyai keyakinan bahwa proposal ini bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Selebihnya seperti untuk anggota yang sakit itu dibayarkan langsung ke orang yang bersangkutan, nggak usah pihak ketiga. Itu masukan-masukan yang sudah kami sampaikan melalui email sebelumnya. Mungkin dari kami HDS seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari rekan Ibnu masuk. Karena kami banyak juga sama dengan kreditur pemohon dari rekan Madi akan berikan kesempatan kepada debitur untuk menanggapi. Silakan dari debitur menanggapi. Pertanyaannya dari Pak Rinaldi Batubara. Kami sudah sebenarnya kami tidak Pak Ibnu, kami tidak memundurkan sebenarnya pembayaran. Bahkan kami sudah memulai pembayaran itu sejak putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengedar PKPU oleh tim pengurus PKPU yang menurut kami diperkirakan akan sekitar bulan Desember, di mana kemarin kami memprioritaskan dengan usia sampai akhir, tapi sekarang kami berdasarkan masukan dari anggota semuanya, kami memprioritaskan untuk anggota-anggota yang telah menabung sekian lama, yaitu menabung mulai dari ada yang 5 tahun, ada yang sudah menabung 6 tahun dengan mengikuti program simpanan pendidikan anak, tabungan beasiswa sejahtera, tabungan haji dan umroh, tabungan pendidikan dan tabungan sejahtera, tabungan rencana sejahtera dan tabungan pendidikan sejahtera. Jadi bagi tabungan-tabungan tersebut yang sudah ada kapan jatuh temponya akan kami bayarkan sejak pengakhiran sejak homologasi ini. Kemudian juga untuk tabungan yang dalam 5 tahun yang orang sudah 5 tahun menabung di kami dan jatuh tempo
dan kami bayarkan juga walaupun sesuai dengan nah itu akan pembayarannya akan kami mulai perkiraan bulan Desember atau sejak homologasi ini berkekuatan hukum. Selain tadi yang credit time yang juga akan dibayarkan untuk yang khusus seperti izin dan meninggal. Nah, mengenai audit, kami sudah diskusi dengan tim kuasa hukum kami dengan dengan KPU. Audit akan kami lakukan menjelang akhir tahun buku dan KFP sepakat untuk mengangkat auditor independen setelah berakhirnya proses PKPU ini. Jadi kami sekarang fokus untuk menyelesaikan PKPU. Setelah ini kami akan melakukan audit dan kami akan menunjuk audit yang independen. Mungkin saat ini itu pemikiran kami itu yang kami juga bisa sampaikan kepada PKPU bahwa ini audit ini nanti menunggu pada tinggal satu atau 2 bulan lagi, bulan Desember terakhir, lalu saja nanti menjadi audit laporan tahunan KSP SP yang akan dijadikan dasar dan akan diberikan kepada anggota. Pelaksananya bagaimana ini supaya terlaksana dengan baik? Yang daftar aset-aset memang kami tidak melampirkan daftar aset. Nanti akan kalau memang itu diminta nanti akan coba kita lampirkan di dalam proposal daftar ini sebenarnya sudah ada di dalam neraca yang selama ini juga nanti dimiliki anggota, tapi nanti akan coba kami yang lebih yang update yang ini dimiliki. Kemudian mungkin itu saja, saya kira sudah terjawab semuanya pernyataan dari Pak. Oke, ada tambahan Ibu Billy? Mengenai audit tadi Pak Ibnu, kalau audit itu pasti kita lakukan Pak setiap untuk tahun buku 2019 kita lakukan audit di awal tahun, dan begitu pula untuk tahun buku 2020 itu pasti kami adakan audit. Audit ini memang ketentuan dari Undang-Undang Peroperasian juga kepada koperasi yang sudah menyalurkan dana lebih dari 1 miliar itu harus diaudit oleh akuntan publik, itu bunyi undang-undangnya seperti itu. Kemudian report juga selalu kami update ya, ini kepada Kementerian Koperasi seluruh kegiatan PKPU ini ya selama masa PKPUS Koperasi Simpanan Secara Bersama itu kami laporkan kepada Kementerian Koperasi. Kemudian apabila kota, kabupaten atau provinsi meminta laporan juga sudah kami akomodir, sudah kami berikan laporan terupdate. Ya, walaupun tidak setiap minggu, tetapi setiap bulan itu pasti kami melakukan updating kegiatan KSP dalam masa PKPUS ini. Mungkin itu tambahannya mengenai audit dan report kami kepada regulator kami, yaitu Kementerian Koperasi. Demikian Pak Chandra, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tadi yang saya tangkap salah satu poin penting adalah bahwa debitur akan meminta auditor independen untuk melakukan audit. Sejalan dengan hal ini juga perlu juga bahwa para kreditur untuk mencoba mengerti jika sekarang dilakukan audit berarti akan makan waktu berapa bulan gitu. Ya kalau juga dipaksakan sekarang berarti kemungkinan juga pembahasan dan juga pembayaran akan mundur lagi, kembali lagi kepada para kreditur. Tapi tadi juga debitur sudah memberikan komitmen bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan audit. Itu poin penting yang saya catat tadi. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan Rinaldo, apakah sudah bisa?
sudah jelas Bang? Ya, dengaran ya? Dengaran Bang, silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Chandra yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bicara. Yang kedua, terima kasih untuk kerja kerasnya pengurus koperasi. Proposal sudah bisa selesai lebih cepat dari rencananya tanggal 2, tanggal 2. Karena kalau baru tanggal 27 diserahkan, kemudian dibahas, kemudian di voting, kami para kuasa hukum yang kelabakan karena tidak mendapat konfirmasi persetujuan atau tidak setujunya anggota. Ujung-ujungnya bisa abstain. Yang ketiga, email yang kami terima tadi malam dengan lampiran draft proposal ini masih berbentuk draft. Kalau ini yang dibahas secara resmi sekarang, apakah ini bisa kami anggap tidak lagi draft? Karena draft itu sebetulnya hanya pembicaraan internal di koperasi saja. Jika sudah di launching, seharusnya tidak lagi draft. Mohon konfirmasi, penegasan bahwa ini tidak lagi draft. Itu untuk prolog. Kemudian untuk substansi yang sederhana dulu tentang yang sakit. Kalau sifatnya harus dibayarkan ke pihak ketiga, itu seolah-olah koperasi tidak percaya sama anggota ini. Jadi kami sarankan sistem reimburse saja. Saling percaya sajalah debitur dengan anggota, karena tidak semua juga sakit itu harus di rumah sakit. Bisa sakit di rumah, bisa rawat jalan. Jadi sistem reimburse saja. Itu usulan untuk yang sakit. Kemudian kami minta konfirmasi tentang poin utama rencana pembayaran. Secara umum kami lihat prinsipnya seluruh produk debitur itu akhirnya dibagi pada dua kelompok besar, yaitu produk apapun itu di satu sisi, dan di sisi lain produk tabungan koin dan simpanan berjangka sejahtera prima. Kami melihat ada dua pembagian kelompok besar untuk itu. Untuk produk lain apapun itu selain tabungan koin dan simpanan berjangka sejahtera prima, kami menafsirkan bahwa semuanya itu akan berjalan seolah-olah tidak ada proses PKPU. Yang sudah jatuh tempo akan dibayar, yang belum jatuh tempo akan dibayar sesuai perjanjian. Kami mohon konfirmasi untuk itu, ditambah pertanyaan, apakah masih diberikan bunga tentang itu? Itu untuk tahapan pembayaran. Kemudian yang selanjutnya tentang tahapan pembayaran koin dan simpanan berjangka itu sendiri, yang kami lihat ada 10 tahap mulai Juli 2021. Ini hampir seluruh anggota yang kami wakili itu berteriak, bapak-bapak di koperasi, karena tadinya harapannya itu semua berjalan di mulai Desember 2020, ini mundur 6 bulan semuanya. Banyak yang kalau kami sampaikan walaupun tidak mungkin itu sudah kehabisan nafas ini untuk nunggu makan sampai Juli 2021. Jadi mohon dipertimbangkan kembali apakah bisa dimungkinkan dimulai di Desember 2020 dengan tahapan yang memang sudah direncanakan itu, dan apakah mungkin schedule-nya itu per 3 bulan. Ini usulan terakhir yang kami terima barusan. Itu dari kami. Kemudian yang terakhir itu sebetulnya untuk pengurus.
apabila usulan-usulan dari para kreditur hari ini diakomodir atau apapun itu bentuknya difinalisasi oleh debitur untuk voting tanggal 27, kapan kami bisa menerima hasil akhir dari perbaikan itu untuk bisa kami nyatakan setuju tidaknya. Karena kalau misalnya tanggal 27 itu baru disodorkan, ada perubahan-perubahan yang katakanlah signifikan. Misalnya, bagaimana caranya kami sempat mengkonfirmasi itu kembali kepada anggota-anggota yang kami wakili. Kami pikir itu saja poin-poin dari kami. Kami sadar bahwa tidak mungkin kami bisa meminta terlalu muluk, karena terlalu muluk juga jika diakomodir kemudian tidak terlaksana juga sia-sia saja. Pada prinsipnya secara keseluruhan anggota yang kami wakili secara umum kami menangkap sinyal memberikan kesempatan pada debitur untuk melanjutkan. Mohon kepercayaan yang diberikan bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Itu aja dari kami, Pak Chandra dan Bapak-Bapak pengurus koperasi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Ada beberapa masukan dari Bang Rinaldo, tapi sebelum saya lempar kepada debitur, yang pertama mengenai ada tulisan draft di proposal perdamaian. Tulisan draft itu kami yang buat, Bang, sebagai tim pengurus, karena finalnya nanti akan kita bahas pada tanggal 27. Kenapa kami tulis draft? Karena saat ini kita masih anggap draft. Kecuali mungkin Bang Rinaldo sudah mewakili para kuasanya langsung menganggap itu final, akan jadi catatan buat kami. Untuk selebihnya mungkin silakan ditanggapi oleh debitur. Saya persilakan. Terima kasih Pak Renaldo Batubara yang sebagian besar mewakili kreditur dari Bintaro, Kebonjeruk, kalau tidak salah ya Pak ya, Serang, kemudian Ciledug juga. Tadi mengenai draft dan bukan draft sudah dikonfirmasi oleh Pak Chandra. Kemudian kami setuju Pak untuk masalah pengobatan itu sifatnya reimburse, akan kami akomodir. Terima kasih atas usulannya. Kemudian untuk tabungan tadi Bapak menyampaikan bahwa tabungan-tabungan yang kami sebutkan tadi adalah berjalan sebagaimana mestinya, tidak terpengaruh dengan tahapan-tahapan pembayaran PKPU ini gitu. Nah itu betul sekali Bapak ya. Yang sudah jatuh tempo karena dalam masa PKPU ini tidak bisa kami bayarkan, nah, tentunya ini akan secepatnya kami bayarkan ya. Kami berharap di selamat-lambatnya di bulan Desember itu juga sudah mulai pembayaran. Jadi kalau KSP ini membayarnya tadi bulan Juli, mulai bulan Juli itu tidak benar. Tapi di bulan Desember ini pun kami akan mulai membayarkan tabungan-tabungan yang kepada anggota-anggota kami yang memang sudah lama menabung di kami. Ya, kenapa ada prioritas seperti itu? Karena ini sudah berjalan lama, ya sudah kreditor sudah menabung di atas 3 tahun rata-rata, ya bahkan ada yang sampai 20 tahun masa simpanannya gitu, ya walaupun belum jatuh tempo karena kami saja beroperasi baru jalan 17 tahun ini nanti Januari, ya jadi inilah yang menjadi pertimbangan kami bahwa terhadap tabungan-tabungan tersebut yang sudah jatuh tempo di tahun ini, yang kebetulan sejak April kami tidak melakukan pembayaran secara normal, ya kemudian berhenti melakukan pembayaran setelah PKPU tanggal 24 Agustus. Nah ini akan menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan pembayarannya. Adapun yang belum jatuh tempo, ini akan normal seperti apa yang tercantum di dalam tabungannya, kapan jatuh temponya di situ tertera, dan itulah yang nanti yang akan kita bayarkan sesuai dengan jatuh temponya. Jadi tadi penjelasan dari Bapak itu betul,
ya, bahwa tabungan itu akan kami prioritaskan dibayar setelah homologasi ini, dan kepada yang tempo akan dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh. Kemudian untuk mulai tiap bulan, ya, ini mungkin akan dijawab nanti oleh Pak Iwan, juga kapan finalnya. Ya, kami berharap setelah ini kita akan melakukan finalisasi. Kami masih punya waktu Sabtu, Minggu, dan kalau Senin sudah bisa kami distribusikan, sudah alhamdulillah kita akan kerja keras untuk menampung usulan-usulan yang ada saat ini, ya. Kenapa Kak tadi juga masih draft? Memang itu betul, masih draft, artinya masih bisa kita menampung masukan dari para kreditur dan kuasanya. Untuk yang 3 bulan bagaimana Pak? Untuk yang 3 bulan kami dulu Pak, kami akan coba diskusi lagi dengan corporate financial kami, juga bisa kami tampung. Tapi kalau untuk bulanan saya kira agak berat sekarang ini. Tapi kalau untuk 3 bulan, tetapi mungkin tidak dimulai dari di tahun 2021, mungkin kita akan coba mulai di tahun 2022, jika kita akan percepat itu menjadi 3 bulanan. Kita akan coba kita hitung kembali, kita akan sesuaikan dengan cash flow kita, apakah itu memungkinkan atau tidak. Tapi mudah-mudahan sih kami itu bisa kita model, tapi sekali lagi kemungkinan tidak bisa kami mulai di bulan di tahun 2021. Nah, untuk simpanan berjangka juga akan disesuaikan kembali, kami akan sesuaikan kembali mungkin porsi dari tadi tabungan senjata, tabungan cerita atau tabungan ini akan kita coba bagi dengan simpanan berjangka, sehingga simpanan berjangka senjata prima atau pun sebenarnya bisa dimulai dari Desember, sebagaimana gitu. Mungkin itu akan coba kita mudah-mudahan satu hari ini kita bisa memperbaiki porsi ini setelah itu mungkin begini. Ya, tadi rata-rata yang masuk ke kami juga ada percepatan yang di tabungan poin dan berjangka sejahtera primanya tidak di Juli 2021. Ya, mungkin tadi Pak Iwan menyampaikan akan kita hitung ulang lagi apakah di Januari atau di Desember, sehingga tidak terlalu di pertengahan 2021. Terima kasih Pak Rinaldo Ibarra atas usulan-usulannya, dan sudah menggarisbawahi juga tadi mengenai beberapa hal-hal yang memang itu kita maksudnya seperti ini. Ya, khususnya kepada tabungan-tabungan yang sudah jatuh tempo. Ya, mungkin itu Pak Chandra, kami kembalikan lagi Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin tadi sudah semua terjawab ya. Saya akan berikan kesempatan yang beberapa tadi yang sudah raise hand. Rekan Lia Sirait, apakah ada? Lia Sirait. Terima kasih Pak Chandra. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya sedikit mau mengangkat permasalahan dari anggota Kebun Jeruk. Ada beberapa orang yang suaminya sakit. Jadi berkaitan dengan skema tahap 1 poin 1 bagi kreditur yang sakit. Kalau apakah di sini saklek hanya untuk kreditur atau termasuk suaminya? Karena 2 minggu ini saya diberikan report dari ada beberapa anggota kreditur dari Kebun Jeruk yang sakit parah suaminya. Jadi setiap hari saya diberikan perkembangan kondisi suaminya, dan
catatan-catatan dokter pun dikirimkan ke saya, mulai dari pagi sesak napas, siang mulai buang air, lemah, dan lain-lain. Saya melihat ini bukan suatu hal yang biasa gitu loh. Apalagi sakitnya itu salah satunya adalah referensi untuk segera dilakukan bypass. Kembali lagi pembicaraan yang sebelumnya, jika dilakukan tindakan reimbursement, tentunya si kreditur juga akan sulit melakukan pembayaran, karena reimbursement kan yang jelas sudah dibayarkan dulu, kemudian ditagihkan. Biaya yang saya tahu minimal biaya tagihan untuk operasi bypass jantung minimal itu di angka 480 juta di luar pemeriksaan medis sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi mohon untuk bisa diberikan cara lain untuk tindakan-tindakan medis yang sifatnya besar. Itu yang jadi concern saya ya. Sisanya mungkin mereka minta pembayaran dimulai Januari 2021. Itu aja yang datang dari anggota Kebun Jeruk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dari rekan Lilia Sirait, masukan yang baik. Mungkin silakan debitur menanggapi apakah misalnya yang sakit itu hanya terbatas kepada kreditur saja atau boleh terhadap anggota keluarga lainnya. Silakan debitur, silakan langsung ditanggapi. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Ibu Lia. Ya, barusan kita diskusi kecil juga, ya. Sepertinya memang kalau kreditor saja itu terbatas banget, ya, hanya anggota kita saja. Barusan kita diskusi kecil, bagaimana kalau berlaku untuk kreditor, kemudian suami atau istri kreditor dan anak-anak kreditor, ya. Jadi itu satu keluarga, ya. Satu keluarga itu mencakup pasangan kreditor, suami atau istri, kemudian anak-anak kreditor, ya. Mungkin kalau boleh disepakati, nanti kita langsung masukkan ke dalam proposal perdamaian. Kemudian menyangkut yang sakit, Bu Lia, tadi kalau memang sistem reimburse itu kan harusnya dibayar dulu, tapi biasanya rumah sakit itu sebelum melakukan tindakan atau kita mau dirawat itu mengeluarkan estimasi nilai berapa sih yang harus disediakan oleh pasien gitu. Nah, nilai estimasi ini boleh diajukan kepada kami, Bu. Ya, jadi tidak setelah tindakan, tetapi estimasi sebelumnya itu silakan diajukan kepada kami. Ya, jadi berapa nilainya sebelum tindakan itu akan kami bayarkan, baik itu ke rumah sakit maupun ke rekening dari kreditur. Ya, jadi kalau yang mau ke rumah sakit monggo, yang mau ke rekening anggotanya atau krediturnya itu juga kami persilakan. Ya, saya kira itu Pak Chandra, kita batasi di dalam satu keluarga, ya, pasangan untuk kreditur baik suami maupun istri serta anak-anak dari kreditur. Ya. Baik, terima kasih kepada debitur yang sudah sangat tanggap langsung memberikan respon. Saya senang diskusi pagi ini, banyak masukan-masukan positif dan langsung juga beberapa masukan langsung ditanggapi dengan baik oleh debitur. Ya, mudah-mudahan proposal ini sudah mengerucut, dapat mengarah, dapat memenuhi masukan-masukan dan permintaan beberapa kreditor. Oke, mengingat waktu kita masih ada sekitar setengah jam itu waktu berakhirnya. Mungkin nanti saya spare 5 menit di akhir untuk statement closing dari debitur maupun pemohon. Jadi kita akan berhenti mungkin 11.25 baru closing statement. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada, dari tadi kebanyakan para kuasa yang ngomong, mungkin saya berikan kesempatan kepada Tri Handayani, ada? Tadi sempat ngechat. Apakah Ibu Tri Handayani ada?
Halo. Selamat siang, Pak. Silakan, Bu. Selamat siang, Bu. Silakan, suara jelas. Boleh langsung. Selamat siang. Intinya sih kita mengikuti alur yang ada ya, Pak ya. Cuman untuk pengajuan untuk ini yang kita dari teman-teman yang ada mengharapkan untuk tabungan TAKA yang sudah berjalan ini yang bulanan ya, yang tabungan TAKA itu yang sudah diberi, mohon untuk yang belum jatuh tempo karena nominalnya kan mungkin nggak terlalu besar juga ya Pak ya, itu mohon dibayarkan juga tepatnya sesuai paling nggak tahun 2021 lah sudah dibayar gitu Pak. Ini saya dari teman-teman aja. Dan untuk yang nominal yang di bawah 50 juta atau 100 juta mohon dipercepat juga Pak gitu. Deposito. Itu. Halo. Baik, terima kasih Bu buat masukannya. Apakah perlu ditanggapi oleh debitur atau silakan debitur mau menanggapi? Ya, terima kasih Pak Chandra. Kalau untuk tabungan TAKA tadi masuk ya Bu ya, masuk poin yang kita sudah di break ya Bu ya, masuk ke rekening koin. Ya, nanti kami pertimbangkan lagi ya. Ini yang sudah. Jadi sebelumnya mungkin Bu Tri, sebelumnya tabungan-tabungan yang tadi kita sebutkan di awal prioritas itu sudah dicairkan sebelumnya dan sekarang masuk ke tabungan koin gitu ya. Nanti kaitannya dengan pertanyaan keduanya, nominal di bawah 50 juta itu kita dipercepat gitu ya. Ya, ini kamu pertimbangkan lagi Pak Chandra ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa menghitung ulang dan ini bisa kita identifikasi gitu kalau apa ini sebetulnya tabungan koinnya dari mana, kalau misalnya dari tabungan seperti apa treatmentnya. Nah nanti kita coba usulan dari Ibu Tri Handayani ini kita akomodir. Terima kasih Pak Chandra. Baik, terima kasih dari debitur sudah memberikan tanggapannya. Ini berhubung waktu juga tinggal sedikit, jadi kepada para kreditur yang bertanya, kalau bisa dipersingkat pertanyaannya langsung kepada poinnya. Jangan juga mengulangi pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan yang sudah dipaparkan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Sonis dan Andreas dari Bandung, silakan. Yang hadir, apakah Kang Andreas atau Kang Sonis? Baik. Halo, tes. Oke, kedengaran Kang. Silakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menyampaikan dulu landasan berpikirnya mungkin. Jadi menurut kami KSPSB akan kesulitan mencari anggota baru. Karenanya KSB harus mempertahankan anggota lama dan mengembalikan kepercayaan anggota. Untuk itu KSPSB harus menunjukkan goodwill atau itikat baik dan harus menjadikan anggota sebagai aset dari koperasi. Untuk itu KSPSB harus membuat sebuah proposal yang ramah untuk seluruh anggotanya dengan win-win solution. Nah, sekarang untuk mengetahui ramah atau tidak, tentu saja kita juga harus mengetahui bagaimana kemampuan dari KSPSB tersebut. Untuk itu, kami juga mohon ada beberapa poin yang akan kami sampaikan di sini untuk menjadi satu kesatuan di dalam rencana perdamaian yang akan nanti kita laksanakan. Mungkin poin-poin yang saya sampaikan yaitu tadi juga udah beberapa juga disampaikan dari rekan-rekan yang lain.
yaitu KSPSB agar menyampaikan laporan keuangan secara transparan. Kemudian KSPSB juga harus menyampaikan saat ini ada berapa dana yang masih disimpan oleh KSPSB. Karena ini kan juga belum dimunculkan oleh KSP. Kemudian juga KSPSB harus menyampaikan, karena ini kan KSPSB kan simpan pinjam. Nah kan pinjaman-pinjaman di luar juga kan masih ada berapa. Kemudian KSPSB harus memaparkan sumber-sumber pembayaran. Kemudian juga sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh rekan kita, agar menyampaikan daftar aset secara transparan. Ini juga daftar aset kita belum punya. Kemudian juga kita bagaimana untuk pelaksanaan perdamaian ini bisa berjalan dengan baik, mungkin ada jaminan yang bisa disampaikan. Kemudian proposal harus fairness untuk seluruh anggota, jadi tidak anggota yang nilainya kecil, nilainya besar, tapi harus fairness, proporsional dan merata. Jadi mungkin untuk usulan skema perdamaian yaitu mohon pembayaran secara proporsional, presentasi secara merata. Kemudian kalau bisa ini pembayaran juga dilakukan setiap bulan, mungkin jumlahnya akan jadi lebih kecil, tapi itu lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan untuk seluruh anggota. Kemudian jangka waktu tenor pengembalian tidak terlalu lama. Kemudian tadi juga disampaikan kepada pembayaran kepada anggota yang memerlukan prioritas, sakit, usia lanjut, difabel, meninggal dunia, memperhatikan juga kebutuhan yang mendesak, misalkan biaya pendidikan, untuk yang menikah juga. Nah mungkin seperti yang sakit tadi juga disampaikan, kan yang sakit itu belum tentu di rumah sakit, tapi bisa juga di rumah, dan kebutuhan-kebutuhannya juga bukan hanya sesuai kwitansi dari rumah sakit, tapi juga bisa kan kebutuhannya untuk membayar mantri, untuk membayar biaya kehidupan sehari-hari. Kemudian penentuan batas usia lanjut, ya kita mohon supaya bisa berdasarkan usia pensiun yaitu 58 tahun. Nah kemudian yang salah satu hal yang penting juga, kita mohonkan pembayaran jasa tetap ada walaupun mungkin menyesuaikan dengan bunga Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir, setelah going concern, kita harapkan kan KSPSB ini going concern dan segera bisa melanjutkan usahanya, segera bangkit, berdiri, bahkan berlari, ya. Jadi setelah going concern, mungkin KSPSB bisa memberikan laporan keuangan secara secara tiap bulan gitu, secara transparan setiap bulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tim kuasa hukum Sony Andreas dari Bandung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih dari Kang Sonis. Langsung saya sampaikan kepada debitur untuk menanggapi, silakan. Terima kasih atas masukannya dari Sonis yang sangat luar biasa, Pak. Saya setuju banget dengan visinya bahwa KSPSB ini, bahwa anggota adalah aset dari KSPSB. Besar ini adalah merupakan kepercayaan dari kita yang selama ini, dan itu harus saya jaga. Dan kepercayaan anggota inilah yang akan nanti menyatakan KSPSB ini apakah bisa dari concern ataupun tidak. Dan itu saya sangat setuju sekali. Nah, mengenai minta keuangan yang transparan, kami sudah memperbaiki laporan keuangan transparan melalui corporate konsultan keuangan kami, dan dari konsultan mencari audit yang lebih independen. Kita mungkin nanti akan dibutuhkan tim pengurus PKPU yang mewakili dan mewakili juga para anggota. Kemudian, mengenai kami harus membuka di dalam proposal itu dana yang ada di KSPSB harus daftar aset, dan itu nanti akan kami apakah itu memungkinkan atau tidak untuk disampaikan di dalam proposal ini, dan kami juga mungkin akan meminta pendapat juga dari pengurus PKPU. Maka dalam proses itu harus kami cantumkan tadi dana yang ada saat ini di KSPSB, kemudian semua aset kalau sumber-sumber kami sudah sampaikan, cuma daftar aset yang belum disampaikan. Kemudian mengenai jasa simpanan berjangka itu memang kami sudah hitung beberapa kali,
memang untuk saat ini kami karena situasi saat ini kami sangat berat sekali kalau harus tetap memberikan jasa kepada untuk simpanan berjangka senjata prima yang saat ini akan di-stop gitu kan. Tapi mudah-mudahan seiring dengan waktu, seiring dengan kerja keras kami, di mana pendapat kami semakin meningkat, situasi ini jadi baik. Tapi saat ini dalam penyusunan proposal ini kami memang belum memberikan ini. Tapi mungkin nanti mungkin kami buka saja Pak, nanti mungkin ada komitmen tertentu daripada kami dengan karena di tadi sudah bilang bahwa anggota ini adalah aset KNPB. Mungkin nanti kita akan memberikan alternatif Pak, tapi mungkin tidak di dalam proposal ini. Nanti akan ada alternatif, misalnya konversi ke produk baru gitu kan, sehingga tapi itu belum kami hitung dengan seksama apa harus kami tahannya sehingga dia bisa tetap mendapatkan itu. Terus kami masukan itu terus kami tutup, tapi sekarang memang belum bisa menyampaikannya di dalam proposal karena memang harus kami hitung juga dengan kemampuan kami. Jadi kami juga tidak mau sekali lagi membuat proposal yang sangat muluk dan yang kayaknya sangat mengembirakan anggota, tetapi ujungnya tidak kami bisa melaksanakan. Jadi kami tetap harus menghitung proposal yang sangat-sangat mungkin kami bisa laksanakan dan sangat-sangat mungkin kami bisa tunaikan. Sekali lagi terima kasih banyak masukannya kepada Seni luar biasa. Yang mudah-mudahan ini bisa kita terima dan bisa kita tampung semuanya untuk memberikan proposal tentunya. Terima kasih. Dan sebelum kita melakukan nanti ya. Oke, terima kasih, mungkin itu jawaban saya begini. Baik, terima kasih dari debitur. Cukup Pak ya, Bu. Selanjutnya ini Halo. Rohani silakan. Halo. Bu. Sudah kedengeran ya, Bang Chandra? Sudah. Selamat siang Bapak dan Ibu. Tadi saya juga senang ya, tadi ternyata diskusinya juga maju. Pengurus terima kasih sekali lagi, debitur juga cukup responsif dengan masukan-masukan. Saya tidak akan mengulang masukan yang tadi, terutama kami juga dari mewakili Tegal, Banyumas, dan juga ada beberapa Pemalang, sepakat dengan usulan yang disampaikan Pak Renaldo Batubara, Ibu Lia Sirait, dan tadi juga dari Trihandayani ya. Pada prinsipnya, kami juga melihat bahwa memang laporan keuangan selama ini juga WTP. Lalu juga tadi bahwa proposal perdamaian ini juga dibuat dengan skema yang dibantu oleh konsultan keuangan. Artinya juga sangat rigid debitur dalam menghitung beberapa rencana skema pembayaran. Titik tekan kami adalah terkait dengan treatment khusus tadi terkait dengan orang yang sakit, lalu juga tentang yang pensiun, karena Bapak dan Ibu harus dipahami bahwa beberapa kreditur kami itu memang justru menabung untuk pensiun, jadi mohon juga itu di treatment khusus. Lalu kemudian yang menikah ya kami juga tetap harus memberikan usulan bahwa itu juga tetap diprioritaskan, karena jangan sampai gara-gara PKPU terus orang batal menikah begitu. Lalu terkait dengan tadi, kalau memang misalnya tidak mungkin untuk pembayaran, skema pembayaran untuk yang koin dan tabungan berjangka itu dipersempit 2 tahun, tadi kan katanya tidak mungkin. Jadi kami mohon agar bagaimana konsultan keuangan juga menghitung, kalau tetap boleh 5 tahun begitu, tapi usulan kami konkret misalnya dimulai sejak Januari 2001, selambat-lambatnya. 6 bulan, tiap 6 bulan tidak ada masalah, tapi prinsipnya
tetap diberikan bunga tadi dengan sama dengan dari Bang Sony ya, agar diberikan bunga misalnya minimal sesuai dengan bunga bank. Kemudian yang keenam, yang lainnya bahwa kami usul draft perjanjian perdamaian homologasi sebelum nanti tanggal 27 tetap harus disampaikan kepada para kuasa dan juga kepada ini sebelum voting. Kenapa? Karena biasanya dalam perjanjian homologasi ada beberapa hal nanti jangan sampai sudah ditandatangani meskipun ada masa koreksi begitu kan. Itu kami sudah berbicara menjadi bahan kami untuk voting pada tanggal 27 karena kami juga akan ada rapat dulu dengan kreditur untuk memberikan suara mayoritas misalnya dari klien kami seperti apa sikapnya. Selebihnya dari itu sebenarnya klien kami juga sepakat bahwa semangatnya adalah semangat perdamaian dan ingin segera tidak diperpanjang lagi intinya karena semakin panjang semakin banyak ceritanya nanti juga malah tidak semakin baik, tapi pada prinsipnya segala upaya untuk memperlihatkan bahwa debitur benar-benar sungguh ingin perdamaian sama seperti dengan anggota dan juga nanti terkait dengan hal-hal teknis lainnya kami mohon juga untuk lebih cepat agar tanggal 27 itu kita tidak ada lagi drama untuk membahas hal-hal yang belum clear ya. Jadi cuma sekedar untuk voting dan untuk teknis voting juga kami mohon agar pengurus mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi hal-hal sebagai kejadian seperti kemarin ya rapat kreditur ada tiba-tiba orang tidak bisa masuk lalu nyelonong yang lain dan lain-lain. Kalau mau ya misalnya usulan kami untuk voting misalnya berdasarkan abjad atau apa segala macam agar semua orang juga sama-sama merasa diperlakukan setara. Kira-kira dari kami begitu. Sekali lagi terima kasih kepada debitor dan juga kepada pengurus. Baik, terima kasih dari Bu Aan Rohani. Silakan langsung kepada debitor. Kalau bisa singkat dan jelas juga mengingat waktu kita terbatas. Silakan kepada debitor. Baik, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Bu Aan Rohani yang usulannya memang sangat bagus-bagus sekali. Kami sangat appreciate dengan apa yang diusulkan oleh Ibu. Terima kasih Bu. Titik tekan Ibu tadi untuk pensiunan ya Bu ya. Kemudian yang menikah juga ya mungkin nanti itu bisa dibicarakan. Kemudian untuk tabungan koin dan berjangka yang dimulai bulan Januari 2021 itu nanti dipertimbangkan kembali, kami konsultasikan lagi dengan konsultan keuangan kami. Kemudian pembayaran setiap 6 bulan itu sudah oke. Kemudian tetap diberikan bunga minimal bunga bank. Ini sebetulnya sedang kami godok Ibu dan ini nanti menjadi strategi kami dengan kantor cabang bagaimana yang anggota-anggota kami yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan, anggota adalah aset kami ya. Aset-aset kami ini kalau kami boleh bilang sejak putusan PKPU ini menjadi old member, bagaimana si old member ini kami bawa ke new member. New member ini beli produk baru kah atau misalnya kami memberikan jasa setara dengan bunga bank tetapi di lock sekian tahun supaya keberlangsungan usaha kami juga bisa kami pertahankan ya. Terima kasih sekali Bu usulannya. Ini akan menjadi strategi kami bagaimana old member tadi bisa masuk ke dalam new member ya dengan mungkin tidak sama lagi hubungannya dengan hasil dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum PKPU sebelum COVID-19 ini, tetapi bisa kita akomodir gitu. Sehingga mereka anggota-anggota kami yang old member ini yang masuk ke dalam new member ini bisa memiliki pendapatan setiap bulannya. Mungkin itu ya Ibu ya, titik tekannya bahwa uang mereka yang taruhlah ini yang satu bulan di PKPU ini bisa dibawa ke KSP dengan ada pendapatan setiap bulannya ya. Kemudian untuk tidak diperpanjang lagi, sama Ibu, kami juga ingin secepatnya selesai, secepatnya homologasi, secepatnya kami bisa konsep lagi ke dalam usaha kami, ke dalam banyak yang mungkin sekarang ini kami sedang mengurusi
kreditor-kreditor kami yang notabene adalah anggota-anggota yang memiliki simpanan. Ya, kami juga harus mengurusi anggota-anggota peminjam kami. Ya, mereka juga usahanya terdampak, harus ada top up modal dan lain sebagainya. Ini kami ingin segera tancapkan setelah homologasi ini, karena betul kata Ibu tadi, makin banyak perpanjangan waktu, makin ada saja ya yang mencari panggung yang memperkeruh suasana gitu ya. Dan untuk nanti usulan-usulan di persidangan di khususnya nanti voting yang mungkin nanti akan dijawab oleh tim pengurus PKPU, bagaimana teknisnya kami persilahkan ke dalam kewenangan di tim pengurus PKPU supaya tidak ada lagi drama-drama kecil di persidangan gitu ya, semuanya kita sama ratakan. Itu mungkin jawaban saya. Sekali lagi hatur nuhun Ibu, terima kasih atas semua usulan-usulannya dari yang kemarin. Saya secara khusus saya catat usul-usul dari Ibu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Iwan, Pak Budi cukup, Bu Nur ya, karena dari kemarin kita membahas usulan-usulan dari Ibu, ini cukup membangun sekali ya. Demikian Pak Chandra, kami persilakan kembali kembalikan kepada Pak Chandra. Terima kasih Pak. Baik, kasih dari debitur sudah memberikan tanggapan. Mengingat waktu 10 menit lagi, coba kita rapatkan pembahasan ini to the point langsung. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi akses, silakan Anda. Adnan Enko, silakan. Ada feedback, silakan Adnan Enko untuk salah satu yang lainnya dimatikan dulu, di-mute dulu. Silakan. Baik Pak Chandra, sudah mendengar suara saya Pak? Cukup jelas Pak, silakan. Boleh dipersingkat Pak ya? Ya baik, pada intinya ini Pak, masukan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa pada prinsipnya memang dari proposal perdamaian draft kemarin itu, dari kreditur Surakarta Diningrat banyak yang teriak-teriak Pak kepada kami. Jadi untuk itu secara detail kita sudah secara langsung masukkan usulan yang memang tidak bisa semua yang kami usulan dari kreditur yang kita masukkan. Namun kami tidak bisa menyenangkan semua pihak, mengingat usulan skema pembayaran harus kita berpikir di dua sisi. Untuk keberlangsungan KSB dan memenuhi keinginan anggota. Jadi dalam usulan yang kami berikan kepada tim pengurus PKPU, harapannya bisa dapat menjadi pertimbangan dan menjadi diakomodir lah Pak. Terutama tadi saya juga belum mendengar dari kuasa-kuasa sebelumnya, memang sudah bagus masukannya. Terkait ini, poin saya satu yang terkait lansia ini sepertinya belum dijawab dari debitur. Paling tidak memang banyak di kreditur kami itu yang mengandalkan lah dari para lansia ini, mengandalkan pendapatannya dari KSB gitu. Itu satu. Terus karena di draft proposal itu kan yang lansia itu skala prioritas itu tidak ada. Gitu. Terus yang kedua, mohon pencairannya itu untuk menyenangkan para anggota, walaupun meningkatkan kredibilitas KSB, harapannya itu di Januari 2021 adalah pencairannya dari rekening koin simpanan berjangka, bukan sebatas si pena dan apalah itu. Terus yang ketiga, mohon terkait anggota yang pencairan simpanannya itu, ini kan menunggunya dari bulan April ya, karena waktu itu saya dapat info SE 20 April 2020 itu yang harusnya cair, tapi karena ada SE itu jadi tidak cair. Nah, jadi beberapa anggota ini dari bulan April sampai bulan ini
itu belum ada pencairannya. Mohon makanya besar harapan agar di Januari 2021 itu ada pencairan. Itu saja ya Pak, intinya mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin menghemat waktu, mungkin saya belum berikan kesempatan, nanti sekalian aja ditanggapi oleh debitur. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada ya, halo, selamat siang Bung Chandra. Jumpa lagi kita. Dengar suara saya Bu ya, jelas ya? Halo, Bung. Jelas ya suara saya ya, Bung? Ya, cukup jelas, silakan langsung. Kami dari Regional Semarang akan menyampaikan tidak panjang lebar mengenai titik poin dalam permasalahan ini semua, karena apa yang sudah diutarakan sama rekan-rekan kuasa hukum lain sudah cukup masuk akal dan memang itu memang sudah menjadi kepastian hukum yang memang harus dijalankan. Cuma ada beberapa hal yang memang harus saya tambahkan karena ini menyangkut komplain dari beberapa klien kami. Ada satu terkait masalah pembiayaan yang ada di rumah sakit tadi, yang diprioritaskan orang sakit harus dicairkan dan memang pihak ketiga lah nanti yang akan menerima pembayaran. Itu kami merasa di dalam pembayaran hal tersebut kami agak sedikit kurang pas dan kurang tepat, karena kalau memang harus pihak ketiga yang menerima pembayaran, bagaimana sedangkan dari klien kami banyak juga orang yang sakit tapi nggak ke rumah sakit juga karena sakit tua gitu. Terus apakah sakit di situ bisa dicerminkan oleh orang yang masuk rumah sakit saja gitu? Itu yang memang harus dijawab sama pihak debitur. Apa ada cara yang lain ketika orang sakit ini, beberapa mekanisme sakit ini, apakah harus langsung memang harus dibayar ke rumah sakit terhadap pihak ketiga, ataupun daripada pihak debitur harus membayar langsung kepada pihak-pihak kreditur terkait supaya lebih efektif. Karena kembali lagi orang sakit sekarang juga punya BPJS BPJS juga, dan punya jaminan-jaminan kesehatan juga, asuransi dan sebagainya. Apakah nggak berbenturan nantinya kalau memang harus ada overlapping double pembayaran gitu? Itu mohon diperhatikan juga di situ. Terus yang kedua, ini ada klien kami juga kreditur yang hamil juga yang mau melahirkan, mohon diprioritaskan, ya kan? Terus di situ ada juga terkait masalah orang meninggal tadi. Kalau orang meninggal harus dibayarkan berapa persen untuk 100 juta atau berapa, mohon dipertimbangkan oleh debitur, karena kembali lagi jatuhnya nanti kepada ahli waris yang pada menagih ini. Kalau memang harus dibayarkan berapa persen, kami merasa di situ banyak juga yang klien kreditur kami yang kami pegang ini, ada beberapa yang sudah meninggal dari bulan April. Kalau memang harus ditagih oleh ahli waris, bahkan orang meninggal aja utang harus lunas gitu loh. Apakah nggak ini dipertimbangkan, orang yang meninggal sudah tidak punya beban yang ada di dunia, silakan untuk dibayarkan secara lunas saja daripada harus menimbulkan beban tagihan-tagihan kepada para ahli waris, nantinya malah menjadi sengketa-sengketa waris diperbutkan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang harus kami tambahkan. Tapi terkait beberapa hal untuk pembayaran skema dari Semarang pun sudah setuju. Cuman ada titik poin satu terkait masalah tadi pembayaran yang ada di rumah sakit. Mohon untuk dibayarkan langsung saja kepada pihak-pihak kreditur yang berkaitan, karena nanti berbenturan dan masalah administrasi rumah sakit nanti kami yang akan repot juga, dan banyak kreditur kami yang memang posisinya sudah tua dan memang juga posisinya juga tidak sakit berada di rumah sakit. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Terus masalah yang meninggal tadi, tolong diperhatikan. Orang meninggal sebenarnya sudah harus selesai urusan di dunia, jangan ditinggalkan masalah tagihan-tagihan. Itu mohon kebijakannya untuk ditindaklanjuti. Seperti itu Pak Chandra yang dapat kami sampaikan dari Semarang. Mungkin kepada Darmaji
Darmaji dan rekan, silakan. Dari kami sudah memberikan akses, silakan kepada rekan Darmaji. Terima kasih, Bang. Saya hanya mengusulkan untuk kredit masih seperti rekan-rekan yang lain, Bang. Ini yang pertama, kreditur yang sakit, Bang. Pembayarannya tidak hanya pada pihak ketiga saja atau pihak rumah sakit, tetapi juga kepada krediturnya. Karena orang sakit bukan hanya butuh untuk berobat, tetapi juga untuk biaya hidup, apalagi sebagai tulang punggung keluarga. Bagaimana untuk kondisi rawat jalannya dan kreditur yang butuh biaya pengobatan terlebih bagi kreditur manula di atas 60 tahun, Bang. Kedua, pembayaran bagi kreditur yang meninggal dunia tidak maksimal 100 juta saja, tetapi juga yang memiliki simpanan lebih dari 100 juta. Tidak harus menunggu lama, mohon diprioritaskan atau skemanya diperpendek. Ketiga, mulai pembayaran pada bulan Juli 2021 terlalu lama, akan tetapi dimulai pada bulan Desember 2020. Kenapa? Alasannya latar belakang memperpanjang waktu sampai dengan 20 Juli 2001. Fakta pembayaran tersendat mulai bulan April 2020 sampai Juli 2021. Butuh waktu kurang lebih 15 bulan. Oke, banyak anggota yang menginvestasikan uang dalam. Halo? Untuk poin lain lagi, silakan. Ya, Bang Chandra. Banyak anggota yang menginvestasikan uang dalam koperasi untuk mengandalkan penarikan jasa koin setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bang. Keempat, usia produktif manusia itu kan 60 tahun. Jadi yang usia 60 tahun ke atas diprioritaskan untuk segera dibayar lunas atau diperpendek skema waktu pembayarannya. Kelima, untuk pembayaran tagihan tabungan koin yang nilainya kurang dari 100 juta, setidaknya 50 juta tidak diberlakukan presentasi, tetapi langsung dibayar tunai sesuai dengan konsep proposal yang awal atau yang pertama. 6. Kasihan yang nilai tabungan koinnya di bawah 100 juta, bahkan ada di bawah 50 juta, dan itu paling banyak di kami di daerah Cirebon. Jadi kasihan juga harus menunggu sampai 5 tahun, Bang. Kita yang dikejar-kejar, bukan kreditor yang dikejar, Bang. Nah, yang ketujuh, apa nih jaminannya, Bang, terhadap kepastian pembayaran kreditur dalam masa tunggu itu? Terima kasih, Bang Chandra. Mungkin itu saja usulan dari saya, Bang. Ini berdasarkan dari para debitur yang menitip pesan kepada saya. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Satu lagi saya berikan kesempatan kepada Suhendra Abbas. Kalau boleh to the point dan jangan Ya, Bang Chandra, terima kasih. Sedikit saja. Prinsipnya kami setuju dengan sistem proporsional, ya. Namun pertimbangan proposal kemarin yang pertama itu mengenai di bulan Juli yang 50 juta, saya rasa itu perlu dicantumkan lagi dalam proposal perdamaian, ya. Jadi yang saya tawarkan adalah proporsional merata namun terbatas gitu. Jadi itu saja dari saya, Pak Chandra, walaupun kami tetap menginginkan perdamaian, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Karena waktu juga sudah terbatas, saya langsung berikan kepada debitur untuk menanggapi semua pertanyaan tadi. Mungkin sekaligus juga akan saya berikan kesempatan kepada debitur untuk closing statement. Silakan, debitur. Baik, terima kasih Pak Chandra.
tadi dari saya, dari Pak Andrian dulu ya, untuk keberlangsungan KSP ini saya setuju sekali. Terima kasih atas masukannya Pak Andrian, bahwa kami harus menjaga kelangsungan KSP ini supaya going concern, tapi juga tetap harus mementingkan kepentingan para debitur, antara lain kepentingan yang lansia ya, ini akan kami tampung masukannya. Kemudian untuk yang poin dan berjangka juga tidak tunggu Juli 2021, tetapi setidaknya ada pembayaran di bulan Januari 2021. Terima kasih besarnya akan kami tampung juga. Kemudian dari Bapak Wahyu Dewanto, untuk biaya rumah sakit tadi sudah disampaikan, kalau misalnya ada yang pakai BPJS, ada yang pakai insurans sekalipun gitu ya, tidak akan berbenturan Pak. Kami cukup dikasih kopinya saja. Kalau yang insurans lainnya mungkin dikasih aslinya gitu ya, rincian biayanya, kami boleh kopinya saja. Yang penting bagi kami itu ada bukti bahwa yang dinamakan kategori sakit itu adalah yang berhak menjudge orang itu sakit atau tidak, tentunya bukan kami, tetapi medis gitu ya, dokter atau medis dan lain sebagainya, ya pihak rumah sakit, klinik dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa itu benar sakit, akan diadakan tindakan. Rencana tindakannya ini kami hanya minta buktinya saja gitu ya, supaya ada dasar kami untuk bisa mengeluarkan dana tersebut gitu. Kalau tidak ada bukti-bukti, mungkin nanti semua orang akan ini sakit, ini ada mau ke rumah sakit, mau dilakukan tindakan ini dan itu gitu, tanpa didasari bukti-buktinya. Nah, kami minta bukti-buktinya itu ya tentu saja yang mengeluarkan adalah pihak yang berwenang dan kompeten. Kalau nanti urusannya double dengan asuransi dan sebagainya, kalau ke KSP nggak masalah ya, kami diberikan kopinya saja gitu ya, asal kopi itu betul ada. Biasanya rumah sakit bisa melegalisir bahwa itu kopi tersebut betul adanya atau asli ya, bisa dilegalisir oleh rumah sakit. Untuk orang yang meninggal tadi waktunya dipersingkat ya, tidak sampai 5 tahun. Ini juga tadi kami diskusi kecil, ini akan kami tampung. Dari Bapak Darmaji juga sama ya, yang meninggal juga bisa diprioritaskan gitu ya, itu kami tampung Pak. Dan tentunya tadi mengharapkan ada imbal jasa setiap bulannya. Tadi saya sudah jelaskan akan ada produk di mana yang old member sebelum PKPU ini bisa kami tarik ke new member setelah PKPU atau setelah homologasi. Sekali lagi kami sifatnya adalah koperasi. Koperasi itu adalah tabungan ya, ada tabungan jenis-jenis tabungannya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami sekali lagi bukan investasi ya, kami bukan lembaga investasi, tetapi kami adalah koperasi. Izin kami adalah koperasi, jadi mungkin teman-teman kuasa hukum dari anggota-anggota kami lebih memfamiliarkan lagi bahwa ini adalah tabungan, jadi tidak ada kata-kata investasi ya. Kemudian untuk yang 60 tahun ke atas, kemudian tabungan yang 50 jutaan di bawah 100 juta untuk menjadikan prioritas, ini juga akan kami tampung masukannya. Mudah-mudahan final segera akan kami sampaikan juga kepada tim pengurus PKPU, dan nanti wewenang tim pengurus PKPU untuk menyampaikan kepada direktur atau kuasa dari. Mungkin itu tanggapan-tanggapan dari saya, dari kami Koperasi Sejahtera Bersama terhadap pertanyaan dari Pak Andrian, diskusi kita dengan Pak Andrian, Pak Darmaji, juga tadi Pak Wahyu Dewanto. Itu Pak Chandra, terima kasih. Sekalian closing statement Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak Chandra. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dari seluruh kreditor yang hadir baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, terutama kepada seluruh kuasa hukum dari kreditor yang telah begitu positif memberikan masukan-masukan kami, dan kami mohon maaf apabila masukan-masukan kemudian tapi
kami akan berusaha terus memperbaiki proposal ini. Kami akan diskusi dengan pengurus PKPU, kami akan diskusi memaksimalkan pendapatan kami dengan konsultan keuangan kami, dan kami akan juga terus memperbaikinya semuanya. Terus saja proposal ini kami lakukan kemarin berdasarkan dari mayoritas masukan. Sekali lagi yang lanjut usia bukannya kami tidak perhatikan, kami juga harus memilih masukan yang terbanyak. Memang di itu ada anggota yang dari buruh, sehingga itu juga memang harus kami perhatikan, sehingga itulah proposal yang di hari ini kami sampaikan. Kemudian kami juga akan mudah-mudahan setelah proyeksi itu kami buat dan kemudian di awal kami lihat kami akan mampu mencapainya. Mudah-mudahan di perjalanan nanti ketika kami pastikan bahwa kami mampu mencapai proyeksi tersebut, kami bisa mempercepat pembayarannya. Jadi memang peluang itu masih ada, sehingga kami bisa lebih mempercepat dari kesempatan. Kami juga akan terus berusaha memaksimalkan proposal ini. Mudah-mudahan usulan sebagian besar daripada kreditor untuk ada pembayaran poin dan simpanan jangka sejahtera prima di bulan Desember dan Januari. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum kami bisa hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada debitur dan juga kepada seluruh kreditur yang sudah memberikan masukannya tadi. Kami tahu ada ribuan orang di YouTube dan juga ada ratusan orang di Zoom. Semuanya juga pengen memberikan masukan dan pendapat, tapi ada yang keterbatasan waktu dan tempat. Mungkin hanya sebatas tadi yang kami berikan kesempatan. Jika ada pihak-pihak yang kecewa karena tidak memberikan pendapatnya, itu hal yang lumrah. Kami harap itu adalah semangat untuk bagaimana agar proposal ini dapat menjadi proposal yang dapat memfasilitasi seluruh masukan daripada kreditur. Karena waktu juga sudah habis, dengan ini kami dari tim pengurus menutup sesi diskusi kita ini. Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan proposal selanjutnya akan kita adakan di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa. Di waktu yang bersamaan juga akan diadakan voting. Jadi para kreditur yang bertanya juga baik tadi lewat WhatsApp, lewat live chat di YouTube maupun di Zoom. Jika para kreditur ingin menggunakan suaranya, silakan datang langsung kepada tempat yang sudah ditentukan di pengadilan negeri. Jika juga ada kreditur yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, mungkin karena berada di luar kota, ya jika sudah menggunakan kuasa silakan lihat kuasanya juga. Namun terhadap jalannya rapat akan kami buat secara online juga agar kita dapat mematuhi protokol COVID-19 yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun oleh pengadilan negeri. Demikian dari kami. Dengan ini, diskusi ini kami sudahi sampai di sini. Terima kasih, selamat.